Permisi Pak, selamat pagi. Maaf saya mengganggu. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Selamat pagi Mas, mari silakan duduk. Tentu Bapak selalu ada waktu untuk siswa yang ingin berkonsultasi. Mari silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mas Rian? Kabar baik Pak, tapi ada sesuatu yang sedang saya pikirkan, yang saya rasa jadi permasalahan saya Pak. Syukurlah kalau kabar baik ya Mas. Sebelum kamu lebih jauh menyampaikan permasalahan yang dirasakan, apakah kamu sudah pernah melakukan wawancara konseling? Belum, ini baru pertama kali melakukannya Pak. Oke, jadi perlu Rian ketahui bahwasanya Bapak di sini sebagai guru BK yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keputusan yang akan disepakati adalah keputusan yang berasal dari Rian sendiri. Dan selama proses konseling, diharapkan Rian lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang dirasakan dan mencari solusinya. Saya akan mengarahkan kamu untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah. Jadi kamu tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu kamu dalam proses belajar dan aktivitas yang lainnya, karena saya akan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang kamu ungkapkan. Bagaimana Rian? Iya Pak, siap kalau untuk itu. Baiklah kalau begitu, sekarang silakan kamu mulai menceritakan masalah atau hal yang ingin Rian sampaikan ke Bapak. Begini Pak, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan atau menurun dikarenakan kurang konsentrasi saat belajar di kos. Gitu Pak. Ya, lalu nampaknya Rian merasa sedih karena memikirkan prestasi belajar yang menurun dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi belajar di kos. Benar demikian? Iya Pak, memang benar demikian. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut mengapa bisa demikian? Ya, Prestasi belajar menurunnya akibat karena kurang bisa berkonsentrasi ketika belajar di kos. Apakah ada masalah lainnya? begini Pak. Kemarin guru matematika membagikan hasil ulangan harian saya ya, yang dilaksanakan seminggu yang lalu. Nah, ternyata hasil ulangan harian saya masih jauh di bawah rata-rata kelas karena ulangan mendadak sekali Pak. Makanya saya mendapatkan nilai jelek. Ya, lalu pada dasarnya kamu masih merasa kecewa dengan hasil belajar yang kamu dapatkan. Ya, memang benar akhir-akhir ini nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata. Yang akibatnya prestasi di belajar di kelas menurun dan anjlok yang memperakaat saya menjadi sedih. Selain itu, pemilik kos tidak pernah menghiraukan kosnya, padahal saya sudah melaporkan hal tersepakat kepada pemilik kos. Saya juga kurang menyukai mata pelajaran matematika sehingga prestasi saya menurun. Selain itu, kalau saya pulang ke rumah, saya jarang diperhatikan orang tua, Pak, karena mereka sibuk bekerja sampai lupa memberikan perhatian kepada saya. Gitu, Baik, Pak. saya memahami tentang hal itu. Coba kamu bercerita mengenai cara belajar di kos maupun di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi sekarang, dan mengapa kamu tidak menyenangi mata pelajaran matematika. Ya Pak, saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Saya kurang konsentrasi dalam belajar. Yang semua itu diakibatkan karena kondisi lingkungan tempat tinggal saya kos kurang mendukung dalam proses belajar. Padahal pemilik kos sudah saya kasih tahu, dan guru matematika yang seenaknya saja mengajar, dan orang tua saya yang kurang memperhatikan saya Pak. Berarti prestasi belajar kamu menurun diakibatkan karena kamu kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar, yang diakibatkan karena kondisi lingkungan kos yang kurang bisa mendukung dalam proses belajar, dan guru matematika Rian yang seenaknya mengajar serta orang tuamu tidak memperhatikan kamu, begitu. Iya Pak, memang benar demikian. Ya baiklah Rian, berdasarkan cerita yang saya dengarkan tadi, kamu ingin sekali memperbaiki prestasi belajar, akan tetapi tidak mampu karena kamu bingung untuk mencari solusinya, betul begitu? Iya Pak. Dan karena itulah prestasi belajar kamu menjadi menurun, dan kamu mempunyai pikiran bahwa lingkungan kos dan teman-teman kurang mendukung dalam proses belajar di kos, dan juga guru matematika kamu yang seenaknya mengajar dan memberi ulangan
dan tidak menyukai mapel matematika serta orang tua yang kurang memperhatikan kamu. Iya Pak, memang begitu keadaan saya. Dari penjelasan Rian tadi dapat saya simpulkan bahwa masalah yang kamu hadapi ini sebenarnya bersumber dari keadaan kondisi lingkungan tempat kos yang kurang mendukung dalam proses belajar, karena diakibatkan oleh teman-teman yang selalu mengganggu atau berisik. Tuan rumah juga cuek begitu. Guru matematika kamu yang mengajar seenaknya dan kurang menyukai mapel matematika, dan orang tua tidak peduli kepada kamu. Iya Pak. Setelah kamu menceritakan semua tadi, kira-kira kamu sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi ini? Sudah Pak. Saya akan berusaha mengatur jadwal belajar. Saya juga akan membicarakan lebih lanjut lagi kepada Bapak Kos tentang masalah itu Pak, dan juga tentang guru matematika. Saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan bicara langsung dengan guru itu supaya saya senang belajar matematika, dan saya juga akan mengajak orang tua saya berbicara, dan saya akan jujur supaya mereka memperhatikan saya. Begitu Pak. Oh bagus Rian, itu ide yang bagus. Saya mendukung ide kamu. Jadi kamu akan menggunakan waktu belajar dan mencoba membicarakan dengan teman dan bapak kos, guru matematika serta orang tua. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Apa kamu bisa berjanji dan bersungguh-sungguh melakukannya, dan dari kapan kamu melakukan hal tersebut? Kapan kamu akan memberitahukan Bapak tentang hal yang akan kamu lakukan itu? Iya Pak, saya berjanji akan berusaha melakukannya. Rencana tersepakat agar tidak terlalu menjadi beban yang lebih berat Pak. Mulai besok saya akan melakukannya demi orang tua saya Pak. Dan secepatnya saya akan mengabarkan kepada Bapak tentang hal ini. Mungkin seminggu lagi Pak. Oh bagus. Rian telah menemukan solusi yang sangat baik, dan Rian harus tetap bersungguh-sungguh untuk melakukannya agar tercapainya keinginan untuk memperbaiki prestasi belajar. Bagaimana Rian? Ya Pak, benar juga yang saya katakan tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman dan orang tua kagum dengan saya. Saya akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri saya. Sepertinya kamu sekarang senang. Benar Pak, saya merasa lega bisa berbagi dengan Bapak. Mungkin saya harus lebih pintar memanajemen suasana, memilih waktu, dan saya juga senang dengan cewek itu. Walaupun kekasih saya, tapi dia mengerti sekali dengan saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Jadi kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih Bapak sudah membantu. Ya, sip, belajar yang rajin ya. Oke Pak. Jangan ragu datang kemari lagi jika ada sesuatu. Amin. Siap kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.